Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Senang sekali saya dapat menyapa dalam program My Way, renungan singkat malam hari, yang pada malam ini membawakan satu tema, mempersembahkan yang terbaik. Saya akan bacakan Matius pasal 2 ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu Yesus sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bapak Ibu Saudara, saat Yesus lahir ke dalam dunia ini, tentu saja ada hal-hal yang sifatnya sangat kontroversi. Ada yang begitu semangat untuk bertemu, mencari seperti orang-orang Majus dari timur. Tapi ada juga penguasa pada waktu itu, Herodes, yang ingin membunuh Yesus. Ya, jadi Yesus adalah tokoh sangat kontroversi ketika dia lahir. Nah, tapi kita hanya akan membahas tentang bagaimana orang Majus yang berusaha mencari Yesus bersekian lama, Bapak Ibu Saudara. Ya, perjalanannya membutuhkan waktu mungkin sekitar hampir 2 tahun untuk bisa bertemu Yesus datang dari timur. Ya. Nah, tentu saja ketika mereka ini datang bertemu Yesus, Yesus sudah tidak lagi seperti bayi, tapi mungkin usianya sudah 1 atau 2 tahunan gitu ya. Tapi yang menarik di sini adalah bahwa mereka yang bukan orang Yahudi, mereka orang kafir, ahli perbintangan dari timur, mereka punya keyakinan bahwa Yesus itu adalah orang yang khusus. Dan mereka memberikan persembahan yang luar biasa. Emas, kemenyan, dan mur itu adalah barang-barang yang sangat bernilai dan berharga pada masa itu. Ya, kita melihat di situ mereka memberikan persembahan kepada Yesus. Nah, kita melihat di sini juga bahwa sebelum mereka memberikan persembahan, dikatakan lalu sujud menyembah dia. Orang-orang Majus yang datang sekian lama mencari Yesus dengan petunjuk bintang, ya, ketika bertemu mereka sujud. Tidak segan-segan mereka sujud kepada Yesus. Dan setelah sujud itu mereka mempersembahkan, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bapak Saudara, apakah emas, kemenyan, dan mur itu terlalu berharga untuk dipersembahkan kepada Yesus? Tentu saja, Yesus adalah Raja. Yesus adalah Tuhan. Ya. Maka di sini kita melihat bahwa Yesus sebenarnya tidak membutuhkan itu sebagai Tuhan, tapi sebagai manusia. Ya, tentu ini menjadi sebuah bekal untuk Yesus ketika dia harus menyingkir ke Mesir. Ya, Yesus bersama Maria dan Yusuf itu menyingkir sementara ke Mesir. Tentu barang-barang ini itu bernilai untuk mencukupi kebutuhan mereka. Inilah bentuk karya pemeliharaan Tuhan kepada keluarga ini. Nah, tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa mempersembahkan yang terbaik itu bukan hanya bicara harta benda yang kita berikan, tetapi hati kita, sikap kita. Nah, dalam konteks ini orang-orang Majus memiliki sikap yang sangat luar biasa. Mereka sujud menyembah. Tidak sembarangan orang itu menyembah pada masa itu. Yang disembah itu haruslah Tuhan. Nah, oleh karena itu orang Majus punya keyakinan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia menyembah. Ya. Meskipun di sini tidak ditulis bahwa orang Majus punya keyakinan Yesus adalah Tuhan, tetapi dengan cara dia menyembah Yesus, tentu dia beranggapan bahwa Yesus ini bukanlah orang biasa, tapi dia adalah orang yang khusus. Maka dia memberikan yang terbaik. Bapak Saudara, dalam hidup ini kita diminta oleh Tuhan, berilah yang terbaik. Roma pasal 12, 1 dan 2. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Maka memberi persembahan yang terbaik itu, atau mempersembahkan yang terbaik itu, sesungguhnya adalah bicara tentang hati kita yang kita berikan kepada Allah. Memberikan yang terbaik itu berbicara tentang sikap kita yang menyembah Dia, yang kita berikan hanya untuk kemuliaan
bagi nama Tuhan. Memberi yang terbaik juga baru bicara harta atau sesuatu harta benda yang kita miliki, Bapak Saudara. Maka yang Tuhan tuntut sebenarnya bukanlah harta kita, tapi hati kita. Diri kita sepenuhnya secara total kita persembahkan kepada Tuhan. Itulah memberikan persembahan yang terbaik. Ya, maka ketika kita memberikan persembahan berupa rupiah itu sebenarnya merupakan wujud bahwa kita telah memberikan tubuh kita dipersembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di momen Natal kali ini, Yesus sudah memberikan dirinya. Allah dengan kasih-Nya yang besar telah mempersembahkan anaknya yang tunggal untuk kita. Lalu apa yang kita persembahkan untuk Dia? Jawabannya hanya satu. Persembahkanlah seluruh totalitas eksistensi kehidupan kita. Baru harta kita akan mengikuti. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita dan kita senantiasa diberikan pengajaran yang benar tentang sabda Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.